Saudara-saudara sekalian, pada kali ini kita coba untuk meneliti satu ayat atau beberapa ayat yang menyatakan seolah-olah makanan yang haram itu sudah tidak ada lagi. Semua makanan itu sudah dihalalkan, dan itu dihalalkan oleh Tuhan sendiri. Untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, kita akan melihat secara konteks firman Tuhan yang dimaksudkan tadi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, di sana dinyatakan apa yang dihalalkan oleh Tuhan jangan kamu haramkan. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 10. Jadi ini berbicara tentang Rasul Petrus yang pada suatu waktu dia berada di sebuah rumah, dia berdoa. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Itu ayat yang ke-9. Lalu Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-10 melanjutkan demikian. Ia merasa lapar dan ingin makan. Jadi ia ini adalah Petrus. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ayat 12. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Lalu ayat 15 dilanjutkan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, pada Petrus ini ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudara-saudara sekalian, inilah ayat yang menyatakan bahwa Tuhan atau Allah menyatakan kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan ayat inilah yang menjadi ayat yang selalu digunakan untuk menyatakan bahwa tidak ada lagi makanan yang haram. Semua sudah dihalalkan oleh Tuhan. Kita tahu ceritanya ini ya. Kalau kita membaca dari awal sampai pada akhirnya, maka kita akan mendapatkan maksud dari ayat itu sendiri. Jadi kalau kita cuma membaca sepintas saja, seolah-olah malaikat Tuhan menyatakan bahwa Allah sudah menyatakan barang yang haram itu sudah halal. Jadi kalau Allah sudah nyatakan halal, jangan ada manusia yang katakan apa? Oh ini haram. Karena Allah sudah menghalalkan makanan yang haram. Nah, kita perlu mempelajari secara konteks kisah atau cerita yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ini. Untuk mengetahui ayat yang dimaksudkan tadi, kita akan melihat semuanya. Untuk
mengetahui lebih jelasnya, kita akan lihat kisah yang ada dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya bacakan, kita simak sama-sama, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan apa yang dimaksudkan kalimat-kalimat tadi. Firman Tuhan berkata, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara
dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyama kulit yang tinggal di tepi laut. Ketika itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara kepadanya, berkatanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca konteks dari Kisah Para Rasul 10, maka kita akan mengerti ayat yang mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi saudara sudah mendengarkan ceritanya, saudara bisa simak juga kembali di rumah masing-masing, bahwa yang dimaksud dengan makanan yang diberikan oleh malaikat atau oleh Tuhan kepada Petrus, ya, ada makanan yang turun dari langit dengan menggunakan kain, makanan-makanan yang haram lalu turun di depan muka dari Petrus yang sementara berdoa, dan akhirnya dikatakan oleh malaikat supaya Petrus memakan makanan yang haram pada saat itu. Lalu Petrus katakan, "Oh tidak, nggak bisa, karena dia adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah tahu mana yang haram, mana yang halal. Tidak perlu diajarkan lagi." Jadi ketika sesuatu yang haram ditawarkan kepadanya, otomatis di dalam dirinya dia tolak itu. Walaupun yang menyuruh malaikat, ya, sampai 3 kali malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri ini menyatakan kepada Petrus supaya memakan makanan yang dihidangkan, ya, binatang-binatang yang haram itu. Lalu kalimat ini muncul di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15 tadi. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Setelah itu terangkat, ya, kain yang berisi binatang-binatang haram itu. Jadi setelah ini kita sudah dengarkan bersama, kita simak bersama, Petrus berpikir, ya, kira-kira apa maksud penglihatan itu?
kok Tuhan memberikan makanan atau binatang yang haram untuk dia makan? Sampai Tuhan perintahkan apa yang dinyatakan halal oleh Allah jangan dinyatakan haram oleh manusia. Jadi Petrus berpikir, apa arti dari kalimat-kalimat itu? Dan jawabannya tadi di dalam ayat yang ke-28. Ketika Petrus bertemu dengan utusan-utusan dari Kornelius dan bertemu dengan Kornelius, yang adalah orang non-Yahudi, maka ia berkata kepada mereka, ayat 28, Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi arti dari binatang yang diperlihatkan dan diperintahkan oleh malaikat, oleh Tuhan kepada Petrus supaya makanlah binatang itu, binatang yang haram, artinya adalah Tuhan tidak membedakan lagi mana Yahudi, mana non-Yahudi. Karena pada zaman itu juga masih ada perbedaan Kalau orang-orang yang non-Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi, dikatakan haram. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi itu dianggap haram. Mau ngobrol dengan mereka, ke rumahnya mereka itu nggak boleh, najis, haram. Jadi itulah lambang dari makanan atau binatang yang diberikan kepada Petrus. Jadi Tuhan mau memberikan satu pelajaran kepada Petrus bahwa Tuhan tidak lagi membedakan orang. Siapa saja yang mau datang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mau dia Yahudi atau non-Yahudi, yang non-Yahudi ini dikatakan orang-orang kafir, orang-orang najis, haram bagi mereka, tidak ada lagi istilah-istilah itu. Bagi setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, siapa saja diberikan kesempatan. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 juga menegaskan hal yang sama. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi Petrus mengerti di situ. Apa maksudnya binatang yang haram yang ditawarkan oleh malaikat, oleh Tuhan kepada Petrus supaya dimakan? Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan oleh manusia. Jadi itu adalah simbol, lambang dari apa? Dari orang-orang yang bukan Yahudi. Zaman dulu, pada saat itu, orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi, mereka dianggap najis, kafir, haram. Bergaul dengan mereka tidak boleh. Mengunjungi rumah mereka tidak boleh. Tetapi ketika Tuhan nyatakan bahwa di hadapan Tuhan, semua manusia itu sama, tidak ada lagi istilah haram dan halal. Manusia yang mau menerima Tuhan dan kebenarannya, mereka dipandang sama di mata Tuhan. Jadi itulah maksudnya, bukan menunjukkan secara literal, secara arti yang sebenarnya. Makanan yang haram, binatang yang haram itu ditawarkan kepada Petrus untuk dimakan, bukan arti yang sebenarnya. Tetapi itu adalah lambang, simbol bahwa Tuhan tidak membedakan lagi bangsa manapun yang mau datang kepadanya, yang mau menerima kebenaran Kristus. Jadi itulah maksudnya. Jadi bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi, termasuk Simon Petrus ini, mereka dari kecil sudah dididik mana binatang yang haram, mana yang halal, dan mereka tahu tidak perlu diajarkan lagi. Tetapi dalam konteks Kisah Para Rasul 10 ini, Tuhan mendidik Petrus,
menunjukkan kepada Petrus dan kepada kita semuanya juga bahwa Tuhan tidak lagi membedakan manusia, bangsa-bangsa di dunia ini. Tidak ada lagi istilah Yahudi non-Yahudi. Tidak ada lagi istilah ini haram, ini kafir. Tidak ada lagi. Di mata Tuhan semua orang sama. Siapa saja yang mau datang kepada Yesus, menerima kebenarannya, maka orang ini akan dilayakkan menjadi umatnya. Jadi, saudara-saudara sekalian, inilah pengertian yang sebenarnya dari ayat yang selama ini mungkin sudah digembar-gemborkan, sudah dibicarakan dan diartikan secara literal. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi seolah ayat ini adalah ayat yang artinya sebenarnya. Ya, jadi ayat ini sebenarnya bukan yang sebenarnya, tetapi lambang, simbol. Ya, kita sudah tahu tadi simbol bahwa Tuhan tidak membedakan lagi orang apakah Yahudi atau non-Yahudi yang mau menerima Tuhan dan kebenarannya. Jadi siapa saja yang mau menerima kebenaran Tuhan, mereka diterima, tidak memandang dari bangsa mana. Inilah pelajaran yang khusus. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita mengerti dan akan disanggupkan untuk bisa menjadi berkat juga bagi orang lain saat kita menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.